Skedul permintaan adalah suatu data yang menunjukkan hubungan antara harga suatu barang dengan jumlah barang tersebut dan jumlah permintaan barang tersebut. Kurva permintaan adalah diagram yang menunjukkan atau melambangkan hukum permintaan. Adapun teori determinasi permintaan adalah perbandingan lurus antara harga suatu barang dengan jumlah permintaan suatu barang tersebut. Jadi maksudnya, jika permintaan naik, maka harga barang juga ikut naik. Sebaliknya, jika permintaan turun, maka harga barang juga ikut turun. Kemudian hukum permintaan. Hukum permintaan menyatakan bahwa jika harga turun, maka permintaan akan naik. Sebaliknya, jika harga naik, maka permintaan akan turun. Seperti itu. Kemudian faktor-faktor penentu permintaan. Faktor-faktor penentu permintaan yang pertama adalah pendapatan. Jika pendapatan seorang konsumen tinggi, maka otomatis daya jual konsumen tersebut akan tinggi, yang mengakibatkan permintaan juga akan ikut naik. Kemudian yang kedua adalah harga. Harga seperti halnya hukum permintaan. Jika suatu harga barang turun, maka permintaan akan ikut naik. Jika harga barang naik, maka permintaan akan turun. Seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah suku bunga. Dalam suku bunga ini biasa terjadi di transaksi jual beli secara online. Dalam suku bunga, dalam transaksi tersebut akan dikenakan suku bunga. Jadi semakin tinggi suku bunga tersebut, maka harga barang akan juga ikut tinggi, yang mengakibatkan penurunan terhadap permintaan barang tersebut. Kemudian jumlah konsumen. Jika dalam suatu wilayah populasi tersebut jika dalam suatu wilayah memiliki populasi yang tinggi, maka otomatis kesempatan pasar akan juga tinggi. Maksudnya kesempatan pasar itu peluang pasar itu akan ikut tinggi, yang mana akan berpengaruh pada permintaan yang juga akan tinggi. Itu. Selanjutnya adalah teori penawaran. Dalam hukum penawaran menyatakan bahwa apabila harga suatu barang naik, maka penawaran juga ikut naik. Sebaliknya, jika harga turun, maka penawaran juga ikut turun. Kemudian kurva penawaran. Kurva penawaran adalah suatu data atau daftar yang menunjukkan tentang barang atau jasa yang akan ditawarkan atau dijual dengan tingkat harga tertentu. Kemudian faktor-faktor penentu penawaran. Yang pertama ada harga barang itu sendiri, yang kedua harga barang pengganti, yang ketiga biaya produksi, yang keempat kemajuan teknologi, yang kelima pajak, dan yang terakhir harga di masa yang akan datang. Materi yang keempat adalah keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar adalah titik perpotongan antara kurva permintaan dengan kurva penawaran. Adapun perubahan yang terjadi dalam keseimbangan pasar yang terjadi dalam keseimbangan pasar tersebut jika ada excess supply dan excess demand. Excess supply adalah barang yang ditawarkan melebihi jumlah permintaan dari konsumen, sedangkan excess demand adalah barang yang ditawarkan tidak cukup untuk memenuhi jumlah permintaan dari konsumen. Kemudian untuk tetap menjaga
keseimbangan pasar tetap berlangsung. Islam melarang aktivitas-aktivitas yang menimbulkan ketidakadilan, seperti pemalsuan produk, ihtikar, dan sebagainya. Kemudian materi yang kelima adalah teori perilaku konsumen dan produsen. Dalam pendekatan fungsi utilitas, menganggap bahwa konsumen yang memperoleh kepuasan dari pengkonsumsian barang atau jasa itu dapat diukur, sebagaimana mengukur ukuran berat dan tinggi. Contohnya seperti ada seorang yang mempunyai berat 100 kg. Hal ini sama dengan 2 kali berat orang 50 kg. Jadi ini sama halnya dengan tingkat utilitas sebesar 200 sama dengan 2 kali tingkat utilitas 100, seperti itu. Kemudian materi yang terakhir atau bab 6 adalah teori biaya produksi. Biaya adalah pengeluaran atau nilai yang dikorbankan dalam suatu barang atau jasa yang berguna di masa yang akan datang. Kemudian biaya ini dibagi menjadi 3 atau diklarifikasikan menjadi 3, yaitu biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Untuk bagaimana cara menentukan biaya produksi, itu ada 2 metode. Yang pertama adalah full costing, yang kedua adalah variable costing. Yang pertama adalah full costing. Full costing itu adalah memasukkan semua biaya-biaya produksi ke dalam biaya produksi tersebut. Yang kedua adalah variable costing. Variable costing itu hanya memasukkan atau mencatat biaya-biaya produksi yang berperilaku sebagai variabel ke dalam biaya produksi tersebut, seperti itu.